Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu dalam mata pembelajaran PPKN. Hari ini kita akan mempelajari materi baru tentang bagaimana cara kita untuk membangun negara Indonesia yang demokratis. Untuk itu, jangan lupa berdoa dan siapkan alat tulisnya. Catat materi Ibu dengan seksama agar nantinya berguna untuk kalian di kemudian hari. Silakan disimak video pembelajaran berikut ini. Baik, pada pertemuan minggu lalu kita sudah belajar tentang periodisasi perkembangan demokrasi di Indonesia. Kita telah mempelajari 5 periodisasi demokrasi di Indonesia. Yang pertama ada demokrasi masa revolusi kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1949, di mana pada masa tersebut pemerintah masih berfokus pada bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan dibandingkan untuk mengorganisir adanya demokrasi di negara Indonesia, sehingga pada masa tersebut demokrasi di Indonesia itu masih belum terorganisir dengan baik. Selanjutnya, pada masa yang kedua ada demokrasi parlementer atau liberal pada tahun 1949 sampai 1959. Nah, pada masa ini demokrasi mengedepankan adanya kebebasan individu karena terbawa oleh pengaruh kolonialisme, yang dimana pengaruh kolonialisme tersebut negara-negara barat menganut pada ideologi liberalisme, yaitu ideologi tentang kebebasan individu. Selanjutnya pada demokrasi terpimpin, yaitu pada tahun 1959 sampai 1969, di mana pada masa demokrasi terpimpin ini merupakan kebalikan dari demokrasi parlementer, di mana presiden bertindak sebagai kepala pemerintahan dan juga kepala negara, yang dimana kekuasaan itu ada sepenuhnya di tangan presiden. Di sini presiden memiliki kesewenang-wenangan kepada kekuasaan yang mengakibatkan adanya kediktatoran, di mana kekuasaan tersebut terjadi pada masa Presiden Soekarno. Selanjutnya adalah pada masa Orde Baru pada tahun 1965 sampai 1998, di mana Orde Baru ini yang memimpin kekuasaan adalah Presiden Soeharto, di mana pada Orde Baru ini tidak jauh beda dengan demokrasi terpimpin yang pemimpinnya bertindak sewenang-wenang terhadap kekuasaan yang dimiliki, yang artinya akuntabilitas pada seorang pemimpin ini rendah karena bertindak sewenang-wenang dan tidak bertanggung jawab terhadap amanah atau jabatan yang diberikan. Selanjutnya yang terakhir adalah periodisasi demokrasi pasca Orde Baru atau pasca pada saat reformasi, ya, pada tahun 1998 sampai sekarang. Nah, demokrasi pada masa ini merupakan demokrasi ke arah kemajuan, ke arah yang lebih baik lagi, ke arah yang lebih sempurna lagi, karena pada demokrasi ini kestabilan ekonomi, politik, sosial itu semakin tinggi, dan juga akuntabilitas dari pemerintah yang menjabat itu pun sangat tinggi. Mungkin pada masa demokrasi ini hanya ada sedikit-sedikit masalah yang ada pada suatu negara demokrasi, tetapi tidak menyebabkan adanya kegoyahan dari kestabilan ekonomi, politik, sosial, dan lain sebagainya. Baik, materi kita pada hari ini adalah membangun kehidupan demokratis di Indonesia.
Jadi, suatu negara itu disebut sebagai negara yang demokratis apabila memiliki yang pertama adalah persamaan kedudukan di muka hukum. Maksudnya adalah hukum tidak boleh pandang bulu ya. Penguasa atau pemimpin negara maupun rakyat itu memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Untuk itu yang diperlukan sekarang adalah adanya aparat penegak hukum yang tegas dan adil agar tidak menyebabkan pelanggaran hukum yang terus-menerus terjadi di negara Indonesia. Kemudian yang kedua adalah partisipasi dalam pembuatan keputusan. Karena di dalam negara demokrasi itu kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, maka rakyat itu terlibat atau turut berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan. Misalnya, sebelum adanya undang-undang yang mengatur bagaimana cara mengeluarkan aspirasi di depan umum, dengan aspirasi rakyat tersebut kemudian DPR menetapkan undang-undang yang mengatur hal tersebut. DPR menetapkan undang-undang yang diinginkan oleh rakyat sesuai dengan aspirasi yang disampaikan oleh rakyat, karena kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat, sehingga partisipasi rakyat itu sangat dibutuhkan dalam pembuatan kebijakan. Selanjutnya adalah distribusi pendapatan secara adil. Dalam bidang ekonomi, pemerintah menerapkan prinsip keadilan. Jadi, semua warga negara itu berhak memperoleh pendapatan atau kehidupan yang layak. Caranya adalah pemerintah dengan membuka lapangan pekerjaan dan juga memberikan bantuan seperti bantuan langsung tunai atau BLT. Nah, selanjutnya kebebasan yang bertanggung jawab. Dalam hal ini terdapat 4 kebebasan dalam negara demokrasi. Yang pertama adalah kebebasan beragama, kebebasan pers atau media, lalu kebebasan mengeluarkan pendapat, dan kebebasan untuk berkumpul. Dalam hal ini, kebebasan yang sudah diberikan harus dijamin oleh negara. Namun, kita juga harus memperhatikan norma atau ketentuan hukum yang berlaku. Kita sudah mempelajari ya, adanya hak dan kewajiban pada materi pertemuan pada bab 1, di mana kita harus ingat bahwa kebebasan hak kita dibatasi oleh kebebasan hak orang lain. Jadi dalam hal ini kita tidak boleh sewenang-wenang dalam mempergunakan hak kita sebagai warga negara. Untuk itu, dalam kehidupan sehari-hari, kita perlu membiasakan diri taat terhadap aturan yang berlaku, baik di dalam rumah, sekolah, maupun masyarakat. Kemudian kita juga bisa dengan cara apa? Menyelesaikan masalah dengan musyawarah dan bertanggung jawab untuk kritik, saran, ataupun aspirasi yang kita berikan di dalam forum diskusi, musyawarah yang kita ikuti. Sehingga kita sebagai generasi penerus bangsa bisa menegakkan nilai-nilai demokrasi dengan mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup sekian pemaparan materi Ibu pada pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.